Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan dan juga gue bakal men-share pengalaman gue ketika gue buka usaha martabak ya. Seperti gue bakal menjelaskan bagaimana caranya buat adonan martabak bangka biasa sampai martabak bangka premium. Itu kan masih ada perbedaan-perbedaan ya. Gue juga bakal menjelaskan apa saja perbedaan dari bahannya, terus juga perbedaan dari topping-toppingnya, sampai perbedaan harga penjualannya. Nah, di channel ini juga gue bakal menjelaskan kepada teman-teman berapa sih modal untuk buka usaha martabak, terus juga kenapa martabak itu bisa gagal ya. Seperti martabak lengket di loyang, kan suka ada martabaknya lengket di loyang, susah diangkat. Terus juga martabak tidak mengembang ya, atau martabak bantet. Nah, itu kenapa penyebabnya dan seperti apa solusinya, serta pembahasan yang lainnya. Karena gue bakal menjelaskan banyak hal di dalam channel ini. Oke, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Terus juga jangan lupa tekan subscribe-nya dan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal menjelaskan pentingnya proses prestingan. Jadi apa saja kelebihannya dan juga kekurangan dari proses prestingan itu. Oke, ini penting dipahami ya untuk martabak pemula, apalagi yang cuman buat di rumah atau teman-teman yang pengen buka usaha martabak tapi belum pernah ikut kursus martabak atau belum pernah ikut sama orang. Nah, kalau belum pernah ikut sama orang itu ya lebih fatal lagi ya. Jadi teman-teman harus memahami pentingnya proses prestingan. Oke, dimulai dari apa sih proses prestingan? Nah, jadi buat yang baru-baru mendengar proses prestingan ya, jadi proses prestingan itu adalah proses mendiamkan adonan ketika adonan sudah dibuat. Nah, jadi ketika adonan sudah dibuat itu jangan langsung dipakai. Nanti di situ ada kekurangannya juga dan juga ada kelebihannya kalau misalkan menerapkan proses prestingan. Jadi untuk yang baru-baru membuat martabak atau yang udah ya beberapa kali membuat martabak tapi kok kayaknya martabaknya kurang sempurna ya. Nah, itu teman-teman harus memahami dari proses pressingan. Jadi nanti gue bakal menjelaskan kelebihannya, juga kekurangannya, dan juga berapa sih waktu untuk proses pressingan. Oke, nah selama proses pressingan itu ya teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain ya. Adonan itu yang udah jadi, yang biasa gue buat ya, gue kan selalu melakukan proses pressingan. Nah, adonan itu didiamkan saja, ditutup dengan lap. Nah, setelah waktunya udah pas ya, nanti ada rentang waktunya, baru adonan siap dipakai. Oke, yang pertama kelebihan dari proses pressingan adalah ketika melakukan proses pressingan, tekstur martabak itu bisa lebih lembut. Nah, ini biar bisa mendapatkan tekstur yang lembut itu sebenarnya butuh sekali beberapa kali percobaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tekstur martabaknya lembut seperti pedagang tapi baru-baru mulai, ya jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi, karena untuk mendapatkan tekstur martabak lembut itu banyak sekali trik-triknya. Salah satunya adalah di proses pressingan. Nah, di proses pressingan ini adonan itu kan didiamkan ya. Jadi ketika udah selesai membuat adonan jangan langsung dipakai. Dengan melakukan proses pressingan, maka akan membuat adonan itu jauh lebih sempurna dan siap untuk dipakai, sehingga ketika udah siap untuk dipakai akan menghasilkan tekstur yang lebih lembut daripada adonan yang nggak melalui proses pressingan. Oke, yang kedua kelebihan dari proses pressingan adalah tekstur martabak itu dia lebih tinggi. Nah, jadi untuk kualitas martabak yang bagus adalah range-nya itu adalah di 4,5 sampai 5 cm ya. Itu berarti dia pengembangannya bagus, terus juga takaran adonannya pas, dan memasaknya juga melalui proses yang sempurna. Nah, jadi untuk mendapatkan tekstur yang tinggi itu teman-teman harus melalui proses pressingan. Karena ketika udah di proses pressingan pasti nanti akan terlihat beda. Kalau teman-teman pernah melakukan uji coba, kalau nggak pernah uji coba deh di rumah ya, teman-teman buat 2 adonan. Satu adonan itu melalui proses pressingan dan satunya lagi jangan melalui proses pressingan. Nah, nanti teman-teman tinggal ya membandingkan aja ya dengan gaya style memasak martabak yang sama ya. Nanti ketika dibandingkan, saya jamin deh pasti yang paling tinggi adalah adonan yang melalui proses pressingan. Nah, kalau misalkan membuat martabak itu nggak melalui proses pressingan, terus juga langsung dijual gitu ke pembeli,
Nah itu bisa mengecewakan pembeli. Jadi pas dilihat itu, kok martabaknya bentuknya kecil ya? Karena pembeli itu, apalagi yang martabak biasa, konsumen martabak biasa, itu dia pengennya harga murah, topping banyak, dan juga martabaknya juga bentuknya lebih besar, lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ya martabaknya pendek gitu ya, nah pembeli itu bisa kecewa. Ini kan sangat bahaya, apalagi kalau udah buka usaha martabak. Oke. Yang ketiga, kelebihan dari proses pricing adalah tidak mengecewakan konsumen. Nah ini sangat penting sekali ya. Kalau misalkan konsumen itu udah kecewa, ya konsumen ya dia nggak bakal balik lagi, bakal dia bisa memberikan feedback negatif ya. Dia bisa ngomong ke orang lain bahwa di martabak itu martabaknya kurang bagus, entah itu bantet atau martabaknya itu teksturnya kurang lembut. Nah itu kan sangat bahaya sekali ya untuk keberlangsungan jangka panjang dalam usaha martabak. Nah jadi supaya teman-teman nggak mengecewakan konsumen ketika membuat martabak, teman-teman harus melakukan proses pressingan. Nah untuk martabak pemula nih, ketika membuat adonan itu harus dipastikan membuat proses pressingan. Nah jadi ketika buka usaha martabak ya harus siap-siap punya waktu yang lebih untuk membuat adonan sebelum membuka usaha martabak. Oke, selanjutnya adalah kekurangan ketika melakukan proses pressingan. Nah, jadi proses pressingan juga pasti punya kekurangan ya. Jadi semua itu nggak selalu dapatnya nilai kelebihan ya. Pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, untuk proses pressingan ini negatifnya adalah akibatnya martabak bisa bantet. Nah, kok pertanyaannya, kok bisa sih martabak bisa bantet padahal kan udah melakukan proses pressingan, otomatis teksturnya lebih lembut dan juga bentuknya lebih tinggi dong. Nah, ternyata gini, teori dasarnya adalah ketika teman-teman melakukan proses pressingan, apa yang terjadi? Yang udah pernah buat martabak atau yang teman-teman pernah lihat video gua, banyak gelembung-gelembung yang keluar. Nah, gelembung itu adalah gas CO2. Jadi itu reaksi antara baking soda dan juga baking powder, atau antara ya baking soda dia ketemu dengan bahan asam, bisa jadi dari susu dan kau kan yang biasa gue buat. Nah itu akan menghasilkan gas CO2. Nah ketika banyak keluar gas CO2 ini, apa yang terjadi? Takaran pengembang di dalam satu adonan itu dia bakal berkurang. Ketika udah berkurang, jadi bisa menyebabkan bantet. Dia bisa menyebabkan di martabak itu ada sebagian yang nggak kebuka. Karena apa? Karena kekurangan dari pengembang. Ya karena pengembangnya udah hilang. Karena ya melakukan proses pressingan itu. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau buat adonan itu jangan sampai takarannya itu terlalu encer banget. Kalau misalkan terlalu encer banget, semakin cepat dia keluar pengembangnya. Tapi kalau misalkan takarannya pas, nah nanti si gelembung-gelembung ini bakal ketahan, jadi nggak gampang keluar. Dia bakal ketahan di adonan. Nah, tapi kalau terlalu kental juga, itu juga nggak bagus. Ini ketika buat martabak, nah martabak dia nggak bisa bekerja dengan maksimal pengembangnya. Karena ketika semakin kental, otomatis untuk keluar itu pengembang dia semakin lambat. Dan ketika dimasak yang terjadi apa? Yang terjadi adalah matang duluan, tapi proses bersarang itu kurang sempurna ya gosong yang akhirnya terjadi. Jadi kekentalannya itu harus pas takarannya. Takaran yang pas seperti apa? Yang seperti yang biasa gue buat itu takarannya udah pas ya. Karena gue udah ribuan kali buat martabak, gue pakai takarannya di situ. Nah, jadi buat temen-temen nih, ketika melakukan proses pressingan, tapi kok ketika udah dibuat masih bantut ya, kurang ngembang. Nah, itu salah satunya adalah karena takaran dari pengembang itu di dalam satu adonan dia udah berkurang karena melalui proses pressingan. Terus solusinya apa? Nah solusinya adalah teman-teman ya mau nggak mau harus menambahkan pengembang tadi di dalam satu adonan itu biar takaran dari pengembangnya itu lebih banyak lagi. Nah tapi di sini ada pengecualian ya. Ketika teman-teman menambahkan pengembang lagi dan nggak melalui proses pressingan, atau pengembang ini nggak digabungkan dengan satu bahan yang bisa dia itu buat nggak rasa getir ya. Jadi kalau teman-teman pengen masukin tambahan pengembang lagi setelah proses pressingan, langsung dimasukin aja misalkan ya kayak gini nih, ini kan baking soda ya, kalau ini baking powder langsung dimasukin aja setelah proses pressingan.
saya jamin deh, rasa martabaknya pasti bakal getir. Getir itu pahit ya. Ini kalau udah berjualan tapi langsung dimasukin aja, itu bisa fatal banget efeknya. Apalagi kalau udah sampai konsumen ya itu nggak bakal balik lagi konsumen deh. Karena kalau makan martabak itu ada rasa pahit-pahitnya itu kan kurang enak banget ya. Ya teman-teman bisa coba di rumah gitu kan. Nah, yang paling pas adalah teknik yang paling pas adalah teman-teman itu harus mencampurkan dengan air. Nah, ketika melakukan proses pressingan, kan otomatis takaran adonan ini semakin kental ya. Kekentalan itu terjadi karena ada yang menguap. Nah, otomatis biasanya kayak seperti video-video yang gue buat ya, ketika membuat martabak itu, ketika melakukan proses pressingan, sebelum tuangan adonan, gue suka kasih tambahan air. Nah, ketika melakukan tambahan air itu, barulah teman-teman bisa menambahkan ini. Jadi, pengembang itu dia bisa larut terlebih dahulu. Dan ketika dituang ke adonan, dia bisa menyebar secara merata. Jadi nggak langsung kayak gini langsung dimasukkan. Itu proses yang salah. Jadi yang pas itu adalah menambahkan pengembang lagi dengan tambahan air. Nah, ini biasanya emang ya kalau teman-teman suka lihat ya, emang ada pedagang yang memberikan ini, tapi yang pasti itu adalah dengan menambahkan air. Nah, terus pertanyaannya adalah, Bang, gue suka lihat nih kalau misalkan menambahkan pengembang ketika ya kebanyakan pengembang misalkan ya, kebanyakan baking soda atau baking powder, itu tekstur martabak bisa keras. Nah, ini teman-teman di sini ini udah termakan hoax ya. Ini adalah hoax yang biasa disebar oleh ya orang-orang yang nggak pengen banyak yang tahu tentang membuat martabak ya. Karena pengaruh dari kebanyakan ini itu nggak mempengaruhi tekstur martabak jadi keras. Saya jamin deh nggak bakal jadi keras. Karena selama saya berkali-kali ya udah ribuan kali buat, nggak pernah keras. Karena ya keras kulitnya itu emang bukan ini faktornya. Nah, kenapa ada opini seperti itu dari orang lain atau dari yang paham? Nah, jadi gini, orang yang ngerti teori dasar tentang pengembangan ini di dalam sebuah martabak, otomatis dia bakal menyebarkan opini nih. Supaya apa? Supaya orang lain itu ketika membuat martabak banyak yang gagal. Kegagalan yang sering terjadi adalah bantet, kurang pengembang. Nah, makanya disebarlah opini hoax seperti ini. Jadi supaya orang banyak yang gagal ketika membuat martabak, akhirnya dia pusing, entah akhirnya dia beli resep orang atau entah akhirnya ya dia nggak membuat martabak lagi, sehingga orang yang berjualan martabak itu nggak banyak atau ya semakin berkurang lah. Makanya disebarlah hoax seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa waktu proses pressingan terbaik? Nah, jadi rekomendasi dari gue adalah, pengalaman gue yang terbaik adalah di rentang 2 jam sampai 4 jam. Teman-teman bisa milih di rentang itu. Tapi yang ya 4 jam itu emang udah bagus ya, cuman terlalu lama. Kalau teman-teman gak mau terlalu lama, teman-teman bisa di rentang yang 2 jam. Itu juga udah cukup bagus dan juga udah masuk layak martabak ya. Jadi teksturnya itu udah masuk dalam hal kelayakan lah. Jadi teman-teman bisa milih di rentang yang 2 jam. Nah, jadi buat teman-teman nih, setelah melihat video ini ya, ini adalah pengalaman dari gua. Nah, teman-teman harus memahami bahwa proses pressingan itu sangat penting. Jadi bisa melembutkan teksturnya, terus juga bisa membuat adonan itu lebih tinggi. Dan juga proses pressingan ini punya kekurangan, tapi solusinya adalah teman-teman harus menambahkan pengembang, tapi ditambahkan dengan air. Oke. Nah, contohnya adalah nanti ketika gue buat adonan, gue bakal ngasih teknik ini, gue bakal ngasih trik ini. Teman-teman bisa praktekkan di rumah dan bisa rasakan sendiri hasilnya ya, apa yang terjadi. Oke. Tadi gue udah ngejelasin ya tentang proses pressingan ya, pentingnya, kelebihan dan juga kekurangan. Ya dari gue sih segitu aja. Itu tentang proses pressingan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, ya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan saya jelaskan. Nah jika teman-teman menyukai video ini ya teman-teman bisa like dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.